Ya, kita mulai ya. Jadi ini cita-cita kita ya, sekeluarga masuk surga ya Allah. Ayo aminkan dulu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Walaupun sebetulnya banyak guru-guru kita juga sudah membahas tentang ini ya. Makanya salah satunya tentu dari Ustadz Bakhtiar Nasir, beliau ada bukunya nih, masuk surga sekeluarga ya. Saya mau kutip lagi surat At-Tur ayat 21-27 ini, dari para penghuni surga ini membocorkan rahasianya bagaimana cara masuk surga sekeluarga. Ya, mau tahu? Jadi di ayat itu ceritanya penghuni surga saling bercengkrama berhadap-hadapan, kemudian masing-masing bertanya jawab bagaimana keluarga kalian dulu kok bisa masuk surga gitu. Ya, dan kemudian di ayat 26 itu ya ada jawabannya nih. Ya, kemudian jawabannya seragam gini. Kami bisa masuk surga karena dulu di dunia, ya, di keluarga kami saling mengingatkan satu sama lain tentang siksa pedih neraka. Ya, ini dari bukunya Ustadz Bakhtiar Nasir saya baca, dan ini kuncinya ternyata ini ya, bahwa kita kalau selama nanti ini masih di dunia ya, kita sekeluarga ini tentu harus saling mengingatkan bahwa siksa pedih neraka loh itu. Karena banyak juga keluarga nggak mau cerita tentang pedihnya neraka, ya, nggak mau cerita. Jadi kalau di keluarga tuh katanya jangan cerita tentang neraka. Atau kalau kita misalnya seminar kah atau ceramah dan tausiah itu pasti jangan cerita tentang neraka. Padahal ya jelas sekali di surat At-Tur ayat 21-27, khususan yang ayat 26 itu ya jawaban dari para penghuni surga, karena keluarganya kok bisa masuk, ini dia tadi. Di keluarga kami saling mengingatkan satu sama lain tentang siksa pedih neraka. Ya. Untuk itu maka visi rumah tangga orang beriman yaitu ini ya. Di surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini luar biasa ini. Para guru-guru kita selalu ingatkan ini. Wahai orang-orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Lanjutan di At-Tahrim ini kan diceritakan ya, neraka itu dari ya manusia dari batu-batu, dijaga oleh malaikat yang keras ya, tetapi malaikat itu patuh pada Allah. Ini ternyata kita memang harus bicara tentang ya neraka juga keluarga gitu. Ya. Nah, kemudian di ya undangan panitia kan dilampirkan surat Ar-Ra'd yang ayat 23 ya. Kita sekarang ambil dari 22-nya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina sabaru btigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra ya wa alaniyat wa yadra'una bil hasanah ya bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Uqbad dar, tempat kesudahan. Dan orang yang sabar karena mengharapkan keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, ya, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Ya. Jadi ini ada kunci-kuncinya di sini di surat Ar-Ra'd ini ya. Ya, ayat 22 ini. Ya, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi-sembunyi. Jadi kita berinfak ini bisa sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan ya. Dan kemudian di ayat 23-nya ya, Jannatu Aden, surga Aden ya. Makanya banyak orang bilang disebutnya surga Eden ya. Yadkhuluna wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim ya. Mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka atau nenek moyangnya, ya, kemudian pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Ya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ya, apa yang disampaikan oleh para malaikat? Ya ini dia. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ya Allah, ya. Sambil mengucapkan malaikat itu selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Ya Allah, ya ini benar-benar diberikan salam ya buat orang-orang yang masuk, tapi ada clue-nya lagi nih, bima sabartum, karena kesabaranmu. Jadi kuncinya lagi ya, insya Allah di dalam keluarga ini tentu suami istri ini harus bersabar ya. Sabar dan sabar itu apa sih sebetulnya? Sabar itu apa sih? Ya, sabar ini berasal dari bahasa Arab, yaitu sabaru yasbiru, yaitu artinya menahan ya. Menahan apa?
Kalau secara istilah, sabar adalah menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau menahan diri dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai dan dibenci. Bahkan kalau di dalam Islam ada 3 bentuk sabar, ya ini sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi musibah, dan sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat. Nah, ini yang kita harus perhatikan ini, dan harus kita ingatkan juga pada ya anak-anak kita, pasangan kita, ya kita sabar dalam ketaatan. Ya, para bunda ya seperti kita nih, saya ya harus sabar, ingatkan anak sholat, ingatkan anak baca Quran, ingatkan anak untuk ya mengatakan hal-hal yang baik, ya menjauhi hal yang mungkar, ya. Dan sekarang kita musibah kan, makanya kita juga harus sabar, ingatkan anak bahwa ini musibah, ya. Dan ingatkan anak untuk ayo kita di rumah dulu, karena ini kalau memang sudah banyak sekali dicontohkan oleh Rasulullah SAW kalau kita harus lockdown kalau ada wabah, ya. Dan sabar dampingi anak yang sedang belajar daring kan begini. Dan sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat. Ya. Saya sejak tahun 98 ini dokter penanggulangan narkoba sampai sekarang. Ya. Saya lihat anak-anak yang kena narkoba ini, ya pada saat dia pakai narkoba dia tidak sabar untuk coba terus. Dan sekarang pada saat pemulihan mereka harus belajar sabar untuk menjauhi perbuatan maksiat seperti yang mereka lakukan dulunya, gitu. Ya tentunya sekarang kalau anak kita masih baik-baik, belum pernah ada penyimpangan, tidak pakai narkoba, nggak kena LGBT, nggak tawuran dan sebagainya, inilah kita harus sabar. Ini 3 bentuk sabarnya dalam kita, ya sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi musibah, dan sabar menjauhi perbuatan maksiat. Ya. Jadi di dalam surat Al-Baqarah juga dikatakan ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Terutama ini wabil khusus mungkin karena ini banyak para ummahat yang hadir hari ini ya. Memang para ibu ini kita ini nih diingatkan terus ini sabar dan sholat sebagai penolong gitu ya. Karena ini tadi ibu ya harus sabar gitu. Tapi ingat, sabar itu bukan menekan, sabar itu menahan. Supaya apa? Supaya kalau kesel sama pasangan hidup, kesal sama anak, tidak langsung disemprot itu pasangan hidup dan anak. Apalagi kita mau ya mengingatkan mereka untuk taat pada Allah, ya taat juga pada orang tuanya, taat pada Rasulullah. Tapi ini kuncinya harus sabar. Ya, ulang-ulang terus, oke? Dan sabar dalam membangun rumah tangga di surat An-Nisa ayat 19, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Nah, ini juga kunci nih. Mungkin kita kesel sama pasangan hidup, kesel sama anak, ya. Tapi disuruh bersabarlah. Di sini jelas sekali ya, Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ini kadang-kadang kita nggak paham, ya. Terutama suami istri. Makanya mengapa saya sebetulnya lebih sering ya bercerita atau memberikan ya mensosialisasikan tentang suami istri ini memang beda, laki-laki perempuan ini beda ya. Saya ambil sedikit tentang perbedaannya supaya kita paham sehingga kita bisa bersabar ya. Apa itu di otaknya? Memang perempuan ada otaknya, laki-laki ada otaknya, anak-anak juga ada otaknya gitu ya. Suami ada otaknya, istri ada. Allah ciptakan otak manusia ini, memang laki-laki lebih berat sedikit dibanding perempuan. Otak laki-laki ini, antara otak besar dan otak kecilnya itu beratnya antara 1,5 kilo sampai 1,6. Kalau perempuan 1,3 sampai 1,4. Dari berat otak saja, laki-laki beda. Ya. Kemudian apa? Untuk bicara. Laki-laki dalam sehari mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuh. Jadi laki-laki kalau komunikasi, kalau ini di jumlah itu rata-rata 7.000. Para bunda yang suaminya pendiam mungkin 5.000 itu. Ya. Kalau yang aktif bicara mungkin 9.000. Mas Danang yang mana Mas Danang? Yang 5.000 itu? Saya kebetulan belum, belum berkeluarga ini. Bagus, kalau belum keluarga sudah tahu ini lebih paham nih. Wah, terima kasih nih, luar biasa. Ya, dan ini terdiri dari kata, bunyi vokal, gerakan tubuh kita. Ya, ini laki-laki. Kenapa? Karena otak bicaranya laki-laki Allah simpan di otak bagian kirinya saja. Ya. Perempuan Allah ciptakan otak bicaranya kiri dan kanan. Maka perempuan itu dalam sehari mengatakan 6.000 sampai 8.000 kata, 2.000 sampai 3.000 bunyi vokal, 8.000 sampai 10.000 gerakan tubuhnya. Jadi perempuan komunikasinya 20.000.
Ada juga sih perempuan yang pendiam 16.000. Jauh lebih banyak daripada laki-laki yang watak pembicara ya. Dan yang ya mungkin yang kayak saya ini yang suka banyak ngomong ini bisa 24.000. Nah, perbedaan ini saja kalau kita tidak paham, tidak tahu dan tidak paham, maka si istri kadang-kadang kurang sabar terhadap suami. Kenapa? Karena kalau pada malam hari istri suka cerita panjang lebar dan suami cuma jawab gitu kan? Ya. Nah, istri mulai kesel, jengkel, tidak sabar. Dipikirnya, kalau kita dulu seperti saya dulu nih, saya berpikir, ya suami saya juga sama, saya harusnya ngomongnya gitu. Karena kami dua-duanya dokter loh, waktu kami menikah itu dua-duanya dokter. Ilmu ini diriset, diteliti di banyak negara, dan masuk di Indonesia baru 2006. Kami menikah 92 sampai 2006 ya, saya masih kurang sabar karena belum tahu ilmu ini. Jadi kalau suami pulang kerja malam, kita ajak ngomong panjang lebar karena stoknya masih banyak dan suami cuma jawab, ya Allah, itu rasanya kesel banget. Gitu. Ya, untung langsung istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tapi setelah tahu ini, kita mulai mengerti, ya Allah, ternyata memang beda. Ya, tempat bicaranya Allah desain berbeda antara laki-laki dan perempuan, makanya ya komposisi komunikasinya itu sangat beda sekali. Sehingga setelah tahu akhirnya bisa tambah bersabar. Memang rupanya kalau kita bersabar itu harus terus belajar ya. Oke, nah ini termasuk itu ibu-ibu barangkali kalau WA suami panjang lebar cuma dijawab oka. Nah, haraplah bersabar. Kenapa? Karena memang stoknya sedikit 7.000. Dan laki-laki 7.000 ini bawah sadarnya dia irit-irit buat apa? Buat kerja. Ya, buat kerja. Guru laki-laki ya, siapapun guru ya, baik guru di sekolah maupun guru yang memang juga memberikan motivasi. Kalau pagi sampai sore masih sama itu, perempuan masih bisa bicara, laki-laki masih bicara. Tapi malam hari Pak Guru sudah diam, Bu Guru masih bicara. Ini perbedaannya. Ya. Jadi ini harus difahami supaya tambah sabar. Ya. Nah, dengan potensi 20.000 inilah, maka untuk saat ini Ananda ya dibimbing untuk belajar, baik belajar yang tentang sekolahnya dan juga belajar tentang kehidupan. Insya Allah para ummahat ini ya cukup stoknya 20.000. Cukup stoknya 20.000. Kenapa saya bilang stoknya cukup 20.000? Ya, jumlah 20.000 kata-kata pada perempuan itu bukan hanya sekarang ya, sebelumnya orang tua kita, nenek kita, buyut kita dan seterusnya gitu. Nenek kita itu punya anak itu nggak 2, nggak 3 loh, ya, mereka minimal 7 ya, kemudian ada 10, 12, 15 dan kerja sendiri, belum ada mesin cuci baju, mesin cuci piring, ya nggak dibantu para khadimat, jadi kerja sendiri, anak 10 ya, nyuci sendiri, masak sendiri, nyetrika sendiri, nyapu sendiri, ngepel sendiri, masih urus suami, dan itu cukup. Tentu sekarang karena anak juga tidak banyak ya, kemudian sudah banyak pekerjaan rumah dibantu dengan alat, dengan mesin cuci kan gitu ya. Terus ada juga yang bantu kita di rumah ya, khadimat kita. Ya, insya Allah cukup banget itu. Ya. Nah, makanya ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Apabila engkau telah mempersiapkan mereka dengan baik, maka sesungguhnya engkau telah mempersiapkan sebuah generasi yang baik dan kuat. Ya. Inilah memang tugas kita ibu, ya, mengajarkan anak-anak ketauhidan, mengajarkan anak-anak akidah, mengajarkan anak-anak ibadah, dan bahkan juga menceritakan para sirahnya para nabi, para rasul, sirahnya Rasulullah, sirahnya sahabat-sahabat, dan itu cukup banget 20.000, dan juga cerita tentang surga dan neraka itu cukup banget. Ya, ini ibu sebagai ya sekolah pertama karena stoknya 20.000. Nanti ayah bagaimana? Ayah lain lagi nanti tugasnya, ya. Baik. Kemudian ini kan otak manusia dilihat dari sampingnya, dari otak besar, otak kecil. Kalau dia dibelah, ada organ di tengah ini. Jadi di tengah otak kita ini ada namanya corpus callosum, ya. Dan ternyata Allah desain corpus callosumnya perempuan lebih tebal 30%, ya, dari laki-laki. Karena corpus callosum lebih tebal, maka corpus callosum ini yang menyambung otak kanan kiri. Ya. Sehingga apa? Ya, sehingga perempuan nanti berbeda cara kerjanya dengan laki-laki. Ini dia corpus callosum. Ya persis di tengah, ya perempuan lebih tebal daripada laki-laki. Penelitiannya sangat banyak. Ya, salah satunya dari Dr. Roger Brodsky. Oke. Nah,
Karena tebal, perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Ini perempuan, ini kita gitu. Artinya kalau di rumah sambil ya masak, sambil nyetrika, sambil nemenin anak ya daring, atau sekarang misalnya teman-teman para umahat juga sambil dengarkan ya seminar ini juga masih masak, sok atuh mangga itu monggo. Kenapa? Itu karena memang kita bisa, alhamdulillah bisa. Dan keuntungannya acara-acara daring kayak gini kan bisa dilakukan sambil masak kah, sambil nyetrika kah, atau sambil dampingi anak. Ya. Oke, nah ini kita bisa, ya Allah, bisa. Kalau laki-laki bagaimana? Laki-laki berbeda. Otak laki-laki dibuat untuk pekerjaan khusus. Kenapa? Korpus kalosumnya lebih tipis. Jadi pada saat laki-laki fokus pada pekerjaan di depannya, setelah 10 menit ke atas, otaknya konsentrasi dan pendengarannya menurun. Jadi makanya laki-laki hanya dapat mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Kenapa? Karena memang laki-laki dibuat oleh Allah, didesain untuk pekerjaan khusus. Jadi bapak-bapak nih kalau sudah mengerjakan sesuatu di depannya, ya setelah 10 menit dia konsentrasi. Untuk itu ketika pria membaca koran, baca buku, pegang gadget, nonton TV, pria tidak mendengar apa yang dikatakan wanita. Ini kalau istri nggak belajar, ini bisa kurang kesabarannya ini. Ya, bisa dimarahin itu pasangan hidupnya atau anak laki-lakinya yang memang sedang konsentrasi. Jadi bunda kalau ada suami atau anak laki-laki sedang nonton TV atau lihat laptopnya ini, di atas 10 menit, otak mereka konsentrasi dan pendengaran menurun. Ini yang kadang-kadang para istri ya panggil suaminya 1 kali, 2 kali, nggak jawab, mulai 3 kali kita marah, kurang kesabarannya lagi. Ya, jadi Allah sudah katakan ya, ini kan Allah yang maha menciptakan nih. Dan peneliti-peneliti ini kan hanya mensurvei dan meriset saja, kan ini semua sunatullah. Kalau baru buka laptop belum 10 menit itu belum konsentrasi. Tapi kalau sudah buka laptop, apalagi sekarang ya kerja dari rumah, seorang suami fokus di sini sudah setengah jam dia, ini nggak denger loh. Nanti istrinya di belakangnya lewat sambil lalu terus ajak makan, ya mas makan mas gitu kan. Kalau cuma sambil lalu 1 kali itu suami nggak denger, bukan sengaja tetapi memang sedang konsentrasi. Ini kadang-kadang istri udah nunggu di meja makan, ini kenapa ini suaminya sudah dipanggil tapi nggak datang, ternyata memang dia nggak dengar. Akhirnya tidak sabar lagi, dimarahin lagi suaminya seperti itu. Atau anak laki-lakinya, anak laki-laki dari kecil udah begini ya dia. Ya, makanya banyak bapak-bapak bilang sama saya, Bu Aisyah, saya heran kenapa istri saya kalau manggil melotot. Saya bilang itu panggilan keempat Pak. Yang istri bapak cantik panggilan pertama dan kedua. Iya kan gitu ya. Panggilan pertama kan masih cantik ya, kita kepengen seperti cantik gitu. Jadi kalau suami menoleh kita masih cantik, Mas. Tapi karena nggak nengok, kita nggak tahu ilmunya, naik setengah oktav, Mas masih cantik. Karena nggak nengok mulai, Mas mata melotot. Pas suaminya nengok, istrinya melotot. Nah, untuk itu supaya kita sabar dan sudah tahu tentang ilmu ini karena ini penelitian dan yang diteliti adalah sunatullah, maka buat para umahat, buat para ibu, buat para bunda yang punya anak laki juga, tolong kalau panggil suami atau panggil anak laki, ya pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Nah ini, laki-laki pasti menoleh kalau nggak ketiga, keempat, nggak mungkin keenam, maka pertahankan senyum sampai kelima. Mas, halo, mas. Nah, itu insya Allah panggilan ketiga dan keempat, pas dia nengok, istrinya masih cantik. Atau anak laki-laki menoleh, ibunya masih cantik. Masya Allah. Ya. Jadi sabar ini perlu juga tahu tentang ya ilmu-ilmu yang dibuka ya oleh para ilmuwan tentang sunatullahnya Allah ini. Masya Allah. Ya. Kalau laki-laki bagaimana? Laki-laki Allah kasih ini nih, hipotalamus. Ukurannya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Perempuan juga ada hipotalamus, laki-laki ada hipotalamus ya, tapi dia 2,5 kali lebih lebar. Di mana sih hipotalamus? Nah kita lihat ya, seperti ini nih, dia persis di tengah ini. Ya, kurang lebih bentuknya kayak segitiga. Laki-laki 2,5 kali lebih lebar. Kalau ini hipotalamusnya laki-laki, karena ini gambarnya laki-laki, maka perempuan itu nggak ada setengahnya itu. Hipotalamus. Ya, waktu saya belajar anatomi, waktu tahun 87 baru tahu ada hipotalamus, belum tahu kalau laki-laki lebih besar 2,5 kali. Karena itu risetnya baru memang. Tahun 2006 masuk di Indonesia. Ya. Karena lebih besar, apa sih fungsinya? Hipotalamus sih fungsinya banyak ya, tapi untuk laki-laki perempuan ini adalah menjaga keamanan. Maka kalau laki-laki lebih lebar 2,5 kali, maka laki-laki lebih jago menjaga keamanan dibanding perempuan. Itu fitrahnya yang Allah berikan.
Ya. Menjaga keamanan apa ini seorang suami? Ya, menjaga keamanan dirinya, menjaga keamanan anaknya, menjaga keamanan istrinya, menjaga keamanan ekonomi, dan menjaga keamanan rumahnya agar tidak masuk api neraka. Ya, menjaga keamanan keluarganya. Itulah memang tugasnya bapak-bapak, ini tugas laki-laki, jaga keamanan. Karena menjaga keamanan ekonomi juga, inilah mengapa ya hipotalamus inilah yang nanti laki-laki ini memang bertugas untuk menjemput rezeki dirinya, rezeki istrinya, rezeki anaknya, rezeki keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ini karena hipotalamusnya laki-laki Allah buat lebih lebar. Ya. Jadi laki-laki pemimpin perempuan itu cocok banget. Dan ilmuwan yang meneliti ini itu mengakui sekarang bahwa laki-laki itu pemimpin. Dan dia lebih jago menjaga keamanan. Bahkan anak laki-laki kecil pun, ya, dia sudah punya hipotalamus yang lebih lebar dibanding dia saudara perempuannya. Makanya anak laki-laki kecil kalau ibunya sakit, ada adik kakak perempuan, adik perempuan sakit, anak laki yang jaga itu nanti. Ya, dia hero banget. Di antara misalnya saudaranya, dia ada misalnya anak laki satu, di antaranya kemudian ada 2 perempuan, itu dia lebih besar hipotalamusnya. Nah, saya punya 4 anak laki-laki itu. Anak perempuan saya bungsu, namanya Dek Ragil. Oh, saya ingat waktu mereka kecil-kecil ya, sekarang udah gede-gede ya, mereka kecil waktu saya masih sakit, pernah saya sempat sakit, 4 jagoan saya jagain di pintu rumah sakit itu. Jadi saya pernah masuk rumah sakit, kamar pintu rumah sakit itu ya dia jagain. Jadi kalau ada orang datang itu benar-benar mereka walaupun senang bermain, laki-laki memang senang bermain, ya, tapi karena menjaga keamanannya lebih lebar dari saudaranya yang perempuan, dia jaga di situ. Ya, itu luar biasa laki-laki. Ya. Kemudian apa? Ini pusat lapar dan haus. Maka kita para ummahat, para bunda, para istri harus perhatikan makan minumnya suami memang. Ya. Jadi kalau ada suami marah gara-gara makan minumnya tidak diperhatikan, itu berarti kita yang salah memang. Ya. Dan juga anak laki-laki. Saya sering sampaikan kepada para ummahat, pada ibu-ibu nih supaya kita paham tentang mendidik anak laki-laki. Apa salah satunya? Pantang nasihati anak laki-laki dalam keadaan lapar dan haus. Kalau kita mau ajarkan apapun pada anak laki-laki, termasuk juga bahwa ya rumah kita ini, ayo sama-sama kita masuk surga. Makanya ayo ya jaga akhlakmu, jaga akidahmu. Itu pada saat kita mau ajarkan anak laki-laki harus sambil makan atau sudah makan. Kalau dia lapar, oh nggak masuk. Ya, itu juga buat para bunda ini kalau anaknya anak laki-laki yang masih kecil misalnya ya, dan dia harus belajar online, dia belum makan, itu bunda harus perhatikan itu. Kalau belum sempat makan pagi, ya sudah, bawa aja makanannya di sampingnya. Ya, itu keuntungannya belajar online, kita bisa sambil makan minum. Yang penting ajarkan anak-anak waktu makan minum, matikan dulu itu videonya, supaya nggak ganggu gurunya. Ya, karena nggak bisa memang. Kalau perempuan masih kuat, perempuan nggak makan kuat. Kenapa? Ini lebih kecil dari laki-laki. Ya, baik. Apalagi, pusat tidur. Banyak istri nggak paham, termasuk saya dulu. Jadi kalau malam suami lebih cepat tidurnya, kok lebih pules, itu kita iri nih para ibu ini. Kenapa? Karena biasanya para istri yang bangun duluan dan tidur belakangan, tapi kenapa suami yang tidur duluan kan gitu. Ya. Nah, setelah tahu bahwa hipotalamus laki-laki lebih lebar dan itu pusat tidur, jadilah saya sudah tidak lagi iri. Bahkan saya, ya Allah, ya dia harus istirahat, suami saya harus istirahat, anak laki-laki saya harus istirahat. Ya, apalagi suami harus istirahat karena besok dia harus menjemput rezeki lagi untuk keluarganya. Karena menjaga keamanan ini. Ya. Dan juga para bunda yang masih punya anak bayi, kalau bayinya nangis, mungkin bunda yang bangun, ayah nggak bangun, tolong difahami. Kenapa? Karena laki-laki kalau sudah tidur, 70% aktivitas elektrik otaknya itu mati, off. Tapi perempuan pada saat dia tidur, 90% aktivitas elektrik otaknya nyala. Memang gitu Allah ciptakan untuk kalau ada apa-apa, anak sakit, anak jatuh, anak lapar, anak haus, kita bisa bangun. Ini yang harus kita paham, ya. Itu yang menambah sabar. Tadi yang kuncinya ini harus sabar, ya. Apalagi, punten maaf, pusat syahwat birahi. Ini harus difahami ini. Maka para bunda, para ayah bunda, para suami istri yang masih sehat, ya, maka harus perhatikan, ya, ritual hubungan intim suami istri ini harus diperhatikan. Para ummahat juga, para istri, yang harus tahu kenapa pusat menjaga keamanan dengan pusat syahwat birahi dia satu tempat. Jadi kalau para ayah, para suami ya sudah bekerja 3-4 hari, ini hipotalamusnya itu tegang sekali. Dan salah satu untuk merilekskan dan sangat-sangat efektif adalah ya hubungan intim dengan istrinya.
Itulah makanya ya, kalau kita paham dan kita niatkan ya, ini jadi ibadah. Yang saya sering sampaikan juga buat kita, misalnya kalau si istri yang sakit, ini harus kita ngerti dan sampaikan ke suami, jadi suami ngerti kan gitu. Ya, karena sering bertengkarnya gara-gara ini juga. Ya, nah, sabar ada batasnya, itu keliru. Kalau dalam Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi yang benar itu sabar pahalanya tanpa batas. Kalau ada orang teman kita ya bilang sama para ummahat, para bunda, lo jangan sabar-sabar amat. Pokoknya jangan sabar-sabar amat sih sama suami lo, misalnya gitu ya. Berarti teman itu belum baca surat Az-Zumar ayat 10. Bahwa yang benar itu sabar pahalanya tanpa batas. Jadi ini buat kita nih, sabar itu dalam artian apa? Tidak menekan tetapi kita menahan ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu tadi, kalau kita tahu perbedaan antara laki-laki perempuan ya, kita sabar. Kita panggil suami untuk makan, 1 kali nggak dijawab, 2 kali nggak dijawab, 3 kali ya kita ngerti kan? Kita sabar, kita nggak marahin, kita nggak melabel, kita nggak caci. Itu semua nanti karena kesabaran-kesabaran inilah itu insya Allah yang membuat kita berkumpul di surga. Ya. Apa sih yang kadang-kadang bikin orang nggak sabar? Ini di dalam otak manusia ada, Allah berikan sistem juga yang mengatur tentang emosi. Sistem ini namanya limbic system. Ya, limbic system. Semua manusia ada otak emosinya. Dia terbentuk sistem, bahkan bukan hanya manusia, hewan golongan mamalia juga ada otak limbic sistemnya, otak emosinya. Maka ini sering disebut otak mamalia. Otak mamalia. Jadi memang kita punya sifat binatang memang. Telah dikatakan oleh Allah, kalau kita ya tidak bertakwa, kolbu kita, otak kita tidak untuk memahami tentang ya ayat-ayat Allah, maka kita bisa turun ya, sifat kita seperti hewan ternak, bahkan lebih lagi di bawahnya hewan ternak. Kenapa? Karena di otak kita itu ada otak mamalia. Ini juga salah satu hikmah ya pada anak-anak keluarga muslim apabila dia lahir kemudian diakikahkan dengan kambing ya. Tadi saya lihat tadi Solo Peduli, Masya Allah ya, start kambing sapinya banyak banget ya. Dengan kambing kenapa? Salah satu hikmahnya adalah untuk mereduce, mengurangi sifat binatang anak itu. Salah satu hikmahnya. Laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Kenapa laki-laki 2 kambing? Karena otak laki-laki lebih besar, lebih berat dibanding perempuan. Tentunya otak emosinya juga lebih besar dibanding perempuan. Maka ya diakikahkan 2 kambing. Bisa diganti ayam? Nggak bisa, orang ayam bukan mamalia gitu kan. Ya, makanya harus kambing gitu. Saya ini waktu ngurus narkoba, banyak sekali anak-anak pecandu narkoba. Saya suka tanya ya, Pak, udah diakikah belum? Belum, Bu Aisyah. Itu salah satunya tuh. Salah satunya. Makanya saya selalu kalau dalam masuk rehabilitasi, misalnya dia keluarga muslim, anaknya sudah segede umur 20, 25, 30, bahkan udah bapak-bapak. Saya tanya, udah diakikah belum? Belum. Akikah. Ya, nggak ada uangnya, Bu Aisyah, niatkan. Bismillah. Ya. Karena dia udah niat, ya kadang-kadang kita membantu. Tapi kalau dia sendiri nggak ngerti, nggak niat, oh siapa yang mau bantuin kan gitu. Makanya penting sekali mengakikahkan anak. Ya. Kemudian di otak mamalia itu diukur oleh para ahli, ternyata dia ada level emosi kayak gini. Dan kalau digabungkan dengan ilmu hawa nafs dalam ad-dinul Islam, inilah ya nafsu kita ini. Dia tempatnya di limbic system tadi. Jadi penelitian dari para ahli-ahli emotional management digabungkan dengan nafs. Jadi kita itu punya 3 nafsu lawamah. Ya, itu nuansanya jenis emosinya apati. Apati ini orang yang putus asa. Kemudian di atasnya sedih. Kemudian ada lagi takut. Ya, ini masuk lawamah. 3 berikutnya rakus, mau buru-buru. Kalau kita lagi buru-buru berarti ada di level ini kita. Kemudian di atasnya marah. Di sini marah, kesel, jengkel, dendam. Ini masuk di kategori sini. Di atasnya lagi sombong, menyombongkan diri. Itu juga masih kita punya ya hawa nafsu. Ya, inilah masuk di kategori nafsu amarah. Ya. Emosi bukan hanya yang negatif, ada yang positifnya. Hawa nafsu bukan hanya negatif, ada yang positifnya, yaitu mutmainnah. Ya. Mulai dari mana itu? Dari mulai ya level emosi courageous, semangat. Kemudian acceptance, menerima. Di sini bersyukur nih. Kurang lebih di sini posisi kita bersyukur. Kalau kita lagi syukur, ya Allah, lagi di acceptance. Ya. Kalau kita tenang, damai, oh itu lagi peace. Dan kalau kita lagi ya rasa di pencerahan, enlightenment, ini lagi tinggi-tingginya, sekitar 700 sampai 1000 Hz. Bu Aisyah, kenapa bentuknya kayak tangga? Karena para peneliti meneliti bahwa emosi manusia pakai EEG, elektroencephalogram, ternyata dia ada frekuensinya dan beda-beda. Pada saat kemudian dipetakan, kok kayak tangga ya? Gitu.
Dan ini semua ada di otak kita. Kalau di mamalia dia tidak sebesar ini atau tidak sekompleks ini. Otak emosi mamalia itu seperti otak emosi anak kecil. Dia hanya ada 4 level: sedih, takut, marah, gembira, senang. Ya, kalau kita lebih variasi, masya Allah. Ada ini pencerahan. Ya, dan ini semua ada di otak kita, nggak bisa hilang. Yang ada adalah pada saat dia turun kita naikkan lagi. Ya, pada saat dia turun kita naikkan lagi. Pada saat dia turun kita naikkan lagi. Kenapa kita capek-capek naikkan? Karena kita selalu berusaha sebisa mungkin dalam 24 jam ya berada di nafsu mutmainnah sebisa mungkin, sebanyak mungkin. Katakanlah 24 jam dipakai tidur 8 jam. Dan pada saat kita mau tidur kita baca basmalah, ya kita berdoa atau kita baca Quran, itu kita tidurnya sudah dalam kondisi nafsu mutmainnah, 8 jam dalam kondisi nafsu mutmainnah. Ya, sisanya 16 jam sebisanya ya 13 jam itu lebih sering di mutmainnah, yang 3 jamnya aja yang bolak-balik ke sini, bolak-balik ke sini. Gitu ya. Nah, salah satu juga untuk kita pandai memanage emosi ya, buat saya pribadi selama ini dan beberapa teman-teman sahabat-sahabat yang juga saya berbagi, dengan tahu ilmu kayak gini, oh ya Allah, kita diciptakan berbagai banyak ya level emosi. Untuk apa? Supaya hidupnya dinamis. Untuk apa lagi? Pada saat kita di bawah, kita panggil nama Allah ya untuk kita bisa naik ke atas. Dan disinilah mulai dari courageous ini sampai pencerahan, inilah yang dikategorikan zona ikhlas. Ya, seorang bunda nemenin anaknya belajar dengan semangat, berarti itu nemeninnya ikhlas. Ya, seorang istri ya antar suaminya ke pintu untuk dia pergi kerja, terus semangat sambil senyum, ya udah cium tangan, mungkin cium kening, dan ya menjawab salamnya dengan semangat atau bahkan dengan bersyukur banget, ya Allah suamiku ada, ya dia walaupun kerja terus di luar karena nggak bisa lockdown karena suami kerja di rumah sakit tapi dia sehat, kita syukur banget. Itu berarti kita nganternya ikhlas. Tapi pas kita nganter dalam keadaan kesel, entah kenapa keselnya ya, kadang-kadang ibu-ibu ini atau perempuan ini ada sering secara internal tuh sering kesel, terutama kalau mau menstruasi ini, atau mens hari pertama. Itu kesel ngantarin suami berangkat atau dampingi anak belajar dalam kondisi kesel, berarti kita belum di zona ikhlas. Makanya sebelum dampingi anak belajar atau antar suami, kalau lagi kesel ya naikkan levelnya ke atas dulu. Supaya apa? Supaya kita diam sebentar, kita tahan, ini ya sabar ya, kita tahan, kita kendalikan emosi kita yang negatif naik ke atas, barulah kita lakukan pekerjaan, itu berarti kita kerja dalam zona ikhlas. Para bunda mau nyetrika baju, kesel karena capek, berhenti dulu nyetrikanya. Kenapa? Karena dipaksain, berarti nyetrikanya dalam keadaan marah, atau dalam keadaan takut, atau dalam keadaan buru-buru, itu kerjanya nggak ikhlas berarti. Berhenti dulu, duduk dulu sebentar. Ya, kata Nabi, bila marah berdiri, duduk. Disinilah kita sebut nama Allah. Ya, tarik nafas, sebut nama Allah. Sebentar, ambil waktu beberapa menit, agar dia naik levelnya ke atas, baru lanjutkan kerja, setrika itu kah, atau nyapu kah, atau masak kah. Agar kita berada banyak ya sering di zona ikhlas ini. Karena ini juga nanti yang terhitung sebagai sabar ini. Sebagai sabar ini untuk menaikkan level emosi, ya inilah yang terhitung nanti ya untuk kita bisa rame-rame masuk surga ya. Ya.